Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tuqimu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sirri fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita berjumpa kembali, dapat menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan nikmat Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri atas segala nikmat-nikmatnya. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan atas karibaan junjungan alam baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, ya mujibas sa'ilin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berselawat. Mudah-mudahan dengan salawat kita mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sabdanya dijelaskan bahwasanya orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah maka niscaya akan mendapatkan syafaatnya. Zainu majalisakum bisolati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majlis-majlismu dimanapun engkau berada dengan berselawat kepadaku, maka niscaya salawat tersebut akan menjadi cahaya dan syafaat nanti di hari kiamat. Mari sama-sama kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuwaril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, begitu sejuk sekali kalau kita banyak sholawat. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini kita lihat fenomena yang ada adalah banyak sekali sebagian di antara kita yang mengalami gundah gulana. Kalau bahasa gaulnya disebut galau. Terkadang setiap manusia mempunyai rasa galau, rasa putus asa, bahkan tidak punya harapan. Maka bagaimana supaya kita memiliki sebuah motivasi harapan yang besar, walaupun di setiap langkah kita pasti akan ada sebuah kegagalan. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Yang artinya, bisa jadi sesuatu yang menurut kamu itu baik, itu belum tentu baik di sisi Allah. Dan bisa jadi sesuatu yang menurut kamu tidak baik, itu baik di sisi Allah. Nah, maksudnya apa? Bahwa sebuah harapan, kita pasti punya harapan. Setiap manusia punya harapan. Namun terkadang ada harapan yang tidak sampai. Jangan sampai tidak bersyukur kepada Allah, apalagi sampai kufur kepada Allah. Karena harapan tersebut yang dimana ketika sebuah kegagalan itu terjadi,
pasti Allah punya maksud dan tujuan tertentu yang kita sendiri tidak bisa mengerti. Contoh, ada seseorang yang terjadi di zaman sekarang ini di anak muda, cuman gara-gara gagal kawin atau gagal nikah, akhirnya depresi, frustasi, segala macam. Dia merasa harapannya sudah hilang. Nah, ini sering terjadi pada remaja. Bahkan ada juga yang punya masalah ketika harapan itu tinggi tidak sampai. Kemudian dia merasa kecewa dan akhirnya tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan yang paling buruk adalah dia berprasangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Padahal belum tentu sesuatu yang kita harapkan itu baik, belum tentu kalau menurut Allah. Tapi bisa jadi sesuatu yang kita sangka itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Contoh, ada seseorang ketika dia menikah, dia kepingin punya anak, kepingin punya anak laki-laki. Ketika anak laki-laki itu lahir, tiba-tiba anak laki-laki itu memiliki kekurangan. Bahkan dari bayi ini sudah sering ke rumah sakit. Sampai akhirnya dia berkata, "Ya Rob, kenapa engkau berikan anak laki-laki dalam keadaan yang tidak normal?" Sampai akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Dan dia berkata, "Ya Allah, kenapa? Kalau engkau memang memberikan anak laki-laki ini, kenapa justru malah engkau matikan? Seharusnya dari awal enggak usah kau ciptakan." Dia merasa kecewa sampai menyalahkan kepada Allah. Padahal dia tidak mengerti ada maksud tujuan di situ. Apa maksudnya? Bisa jadi Allah lebih sayang kepada anaknya dan dijadikan investasi untuknya di akhirat. Yang kedua, bisa jadi ketika anak ini terus hidup, maka akan menghabiskan ekonomi orang tuanya, habis untuk berobat. Maka Allah lebih sayang. Maka di situ Allah lahirkan, kemudian Allah ambil kembali. Tujuannya adalah untuk menguji orang tuanya agar menjadi manusia yang sabar. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil di dalam kitab Aqaidul Himam, karya Al-Imam Ibnu Ajibah, dalam makolahnya berkata, "Rubbama a'toka fama anaka wa rubbama fama anaka fa'a'toka." Bahwasannya sesuatu yang menurut kamu akan mendapatkan karunia Allah, tapi justru kamu tidak mendapatkannya. Padahal Allah akan memberikan karunia tersebut, tapi justru Allah memalingkannya dan Allah memberikan karunia-Nya yang lain. Artinya apa? Bahwasannya sesuatu yang diberikan kepada kita terkadang menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut Allah baik. Tapi maksud Allah itu maha baik dan tidak mungkin sesuatu yang diberikan kepada kita itu hal-hal yang dimana membuat diri kita semakin susah. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, buat para generasi muda, buat para kaum muslimin, jangan pernah kita merasa putus harapan atau merasa diri kita paling rendah ketimbang orang lain. Maka Sayyidina Ali pernah memberikan satu nasihat. Jika engkau melihat dunia, maka kau lihatlah ke bawah. Artinya apa? Kalau kita melihat dunia ke bawah, kita tidak akan pernah merasa diri kita yang paling menderita. Contoh, oh saya punya motor, saya bersyukur punya motor. Dibandingkan tetangga saya, dia nggak punya motor, naik sepeda. Yang punya sepeda bersyukur. Oh saya bersyukur masih punya sepeda. Dibandingkan tetangga saya, dia jalan kaki.
Yang jalan kaki, dia bersyukur. Alhamdulillah saya jalan kaki, masih bisa naik sendal. Nah, yang naik sendal, dia berjalan, dia bersyukur. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Coba tetangga saya, dia sudah tidak bisa jalan. Nah, ketika kita melihat seperti itu, maka kita akan muncul rasa syukur kita. Karena kita memandangnya, ketika melihat dunia, kita memandangnya ke bawah. Sehingga kita tidak merasa diri kita paling menderita. Namun justru ketika kita melihat dunia dengan ke atas, maka kita akan merasa diri kita paling menderita. Kita akan muncul rasa iri, muncul depresi, muncul galau dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika engkau memandang akhirat, maka pandanglah ke atas. Ketika ada orang yang ahli ibadah, boleh kau iri. Bagaimana saya supaya bisa menjadi orang yang ahli ibadah. Ketika kau melihat orang yang mahir baca Quran, boleh kau iri. Bagaimana supaya saya bisa membaca Al-Quran lebih baik. Nah, itu yang perlu kita munculkan. Maka semua kita manusia, ingat, hanya bisa berikhtiar. Maka jangan sekali-kali kita merasa diri kita paling mampu. Sesungguhnya semua hasil, semua urusan manusia yang menyampaikan adalah Gusti Allah. Ketika kita berikhtiar, jangan lupa kita tawakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa mereka yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan segala urusan manusia. Artinya apa? Bahwasanya kita hanya bisa berusaha. Sedangkan hasilnya adalah Allah yang menentukan. Ketika hasilnya yang Allah tentukan, maka itulah yang sebaik-baiknya hasil yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan yang dimana agar kita bertaqarrub, bermujahadah kepada Allah, memohon kepada Allah. Bukan hanya sekedar ikhtiar saja, bukan hanya sekedar keinginan besar, tapi kita lupa sama Allah. Padahal segala bentuk urusan apapun, Allah lah yang maha menyampaikan. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu sudah diatur oleh Allah. Maka bagaimana cara kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang tidak baik menurut kita bisa jadi itu menguji kesabaran kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Namun kalau kita hanya gundah gulana, ya terutama nih para remaja milenial nih yang gampang galau. Kalau kita sering galau, maka akibatnya apa? Kita kufur nikmat. Ditambah lagi kita akan sering berprasangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang paling miris, yang paling sedih adalah ketika dia selalu merasa gundah gulana, merasa galau, maka akan hilang seluruh masa depannya. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan motivasi kita agar kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang selalu bekerja keras, namun juga selalu bersyukur atas nikmat Allah dan juga selalu melakukan diri kita untuk meminta kepada Allah bahwasannya segala bentuk urusan kita Allah lah yang maha menentukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah dan kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, baik ucapan dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.